Letkol Arya Pratama adalah legenda hidup dari Satuan Kopassus. Dikenal sebagai sosok yang tajam, tenang, dan mematikan di medan tempur. Ia menjadi figur yang disegani di antara prajurit. Namun, di balik reputasinya sebagai seorang pejuang, Arya tetaplah seorang pria sederhana yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Bersama istrinya, Sinta, Arya menjalani kehidupan yang penuh harmoni, meski sering terpisah karena tugas negara. Sinta, seorang wanita berhati lembut, tengah mengandung anak pertama mereka saat itu. Sinta selalu mendoakan keselamatan Arya setiap kali suaminya berangkat tugas. Saat Arya harus bertugas ke luar negeri selama 6 bulan, Sinta dengan sabar menanti kepulangannya di rumah mereka yang terletak di kawasan Tanjung Priok. Namun, di suatu malam penuh duka, hidup Arya berubah untuk selamanya. Ia harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan istrinya yang tercinta, yang menjadi korban kekejaman 40 preman di Tanjung Priok. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Malam itu, hujan turun dengan deras. Sinta, yang sedang sendirian di rumah, mengisi waktu dengan merajut baju bayi untuk calon buah hatinya. Sementara itu, di luar sana, sekelompok preman yang dipimpin oleh Jabrik, penguasa jalanan Tanjung Priok, sedang mabuk berat. Saat melewati rumah Arya, mereka melihat lampu di dalam rumah menyala terang. Salah satu dari mereka berkata, "Rumah ini kosong, suaminya nggak ada. Gimana kalau kita cari hiburan di sana?" Jabrik tertawa sambil berseloroh. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung mendobrak pintu. Sinta pun berteriak minta tolong. Namun suara hujan dan petir menghapuskan jeritannya. Tetangga yang mendengar pun hanya berani mengintip dari jendela karena terlalu takut untuk ikut campur dengan reputasi geng itu yang sangat kejam. Malam itu, Jabrik dan anak buahnya memperkosa Sinta secara bergiliran. Setelah mereka puas dengan kekejian mereka, salah satu preman menebaskan parangnya ke tubuh Sinta hingga ia tewas bersimbah darah. Di tempat rumah itu menjadi saksi bisu tragedi yang tak termaafkan. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Arya pulang dari tugasnya. Ia disambut kabar duka yang mengiris hati. Rumahnya kini kosong, dipenuhi coretan dari geng Jabrik, sementara jenazah istrinya telah dimakamkan oleh warga sekitar. Arya kembali ke rumahnya dengan hati yang sangat berat dan hancur. Ia menatap ruang tamu yang penuh kenangan bersama Sinta. Aroma masakan favorit Sinta seolah masih tercium, meskipun dapur itu sudah kosong selama berminggu-minggu. Ia duduk di kursi goyang yang biasa digunakan Sinta, menggenggam baju bayi yang telah dirajut oleh istrinya. Arya menangis tanpa henti di malam itu. Hatinya hancur. "Maafkan aku, Sinta. Aku terlambat melindungimu," gumamnya lirih. Air mata mengalir perlahan. Keesokan harinya, Arya menyempatkan diri untuk mengunjungi makam istrinya yang masih basah. Ia berdiri di depan makam Sinta dengan tangan mengepal. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Kemarahan membakar hatinya. Namun, hukum tak mampu menjangkau mereka. Hatinya dipenuhi kemarahan, tapi hukum tak bisa menyentuh mereka. Preman-preman itu terlalu licin, dan polisi pun memilih untuk tidak campur tangan. Di depan makam istrinya, Arya bersumpah, jika hukum tak mampu menjangkau para bajingan itu, dialah yang akan menjadi hukum itu sendiri. Awal perencanaan Arya dimulai dengan pemahaman bahwa melawan geng preman sebesar itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia mulai menyusun rencana dengan mengumpulkan informasi. Menyamar sebagai nelayan di kawasan pelabuhan, Arya mendekati orang-orang kecil yang tertekan oleh geng Jabrik. Ia mengetahui bahwa geng tersebut memiliki 40 anggota aktif bersenjata lengkap dan menjadikan sebuah gudang tua di pelabuhan sebagai markas mereka. Setelah itu, Arya menyiapkan perlengkapan tempurnya. Ia tidak membawa senjata otomatis untuk menghindari perhatian aparat. Sebagai gantinya, ia membawa pisau komando, senjata api dengan peredam, tali, dan bahan peledak improvisasi. Malam pembalasan pun dimulai. Di tengah malam, Arya bergerak seperti bayangan, menyelinap masuk ke kawasan gudang tanpa terdeteksi. 2 penjaga pertama yang berjaga di luar menjadi korban pertama. Arya menyergap penjaga dengan pisau, membunuh mereka dengan cepat tanpa suara. Satu persatu preman itu tumbang,
Leher mereka ditebas dalam kegelapan. Tubuh mereka diseret ke balik kontainer. Setelah memastikan Arya aman, Arya masuk ke dalam gudang. Jabrik dan anak buahnya sedang berpesta. Mereka tertawa, minum, dan tidak menyadari ada ancaman yang mengintai mereka. Dengan cepat, Arya memutus aliran listrik gudang itu, membuat tempat itu gelap gulita. Suasana pesta berubah menjadi kepanikan. Listriknya mati, siapa yang bertugas jaga? Teriak Jabrik dari dalam. Arya mulai menyerang dalam gelap gulita. Ia memanfaatkan keterampilan tempurnya untuk melumpuhkan satu persatu anggota geng preman itu. Di sudut ruangan, seorang preman menyalakan senter dan mencoba mencari Arya. Sebelum sempat melihat apapun, pisau komando Arya menancap di lehernya. Setelah melumpuhkan hampir semua anggota geng, Arya akhirnya berhadapan dengan Jabrik. Pemimpin geng itu memegang parang besar. Matanya merah karena amarah dan alkohol. Kau pikir kau siapa? Berani melawanku, penguasa Tanjung Priok? Teriak Jabrik sambil terus menyerang. Letkol Arya menghindar dengan sangat lincah, memanfaatkan setiap celah dalam serangan Jabrik. Dalam duel sengit itu, Arya membiarkan Jabrik melampiaskan serangannya hingga kelelahan. Ketika saatnya tiba, Arya menyerang balik dengan tinju kerasnya yang menghantam rahang Jabrik yang membuatnya terjatuh. Sambil mengerang kesakitan, mencoba mencapai parang yang terjatuh, tapi Arya menekan tubuhnya ke lantai. Kau sudah menghancurkan keluargaku. Malam ini akan menjadi malam kematianmu, Jabrik, ucap Arya dengan nada yang sangat emosi. Tidak ada yang bisa menggantikan posisiku. Kalau kau membunuhku, akan ada preman lain yang menggantikan. Itu bukan masalahku. Arya kemudian menebaskan parangnya ke leher Jabrik dan mengakhiri hidupnya. Setelah memastikan semua anggota geng preman telah dilumpuhkan, Arya meninggalkan gudang itu dengan tenang. Arya meninggalkan bahan peledak kecil di dalam dan meledak beberapa menit kemudian, menghancurkan semua jejak pertarungannya. Pada esok harinya, berita tentang pembantaian 40 preman di gudang Tanjung Priok mengguncang Jakarta. Polisi tidak mampu menemukan pelaku, dan masyarakat hanya berbisik tentang seorang bayangan yang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Setelah pembantaian malam itu, Arya kembali ke rumahnya dengan hati yang masih berat. Ia duduk di kursi goyang yang biasa digunakan Sinta, istrinya. Ia menatap foto Sinta dengan perasaan lega dan bercampur kehilangan. Aku melakukan ini untukmu, Sinta. Semoga kau tenang di sana. Meski dendam telah terbalas, rasa bersalah terus menghantui hati Arya. Ia sadar, pembalasan itu tak mampu mengembalikan kebahagiaannya. Selain itu, keadilan yang ditegakkannya sendiri bisa membawa konsekuensi serius. Polisi mulai meningkatkan patroli di kawasan Tanjung Priok. Sementara pihak militer mulai mendengar desas-desus tentang keterlibatan seorang prajurit dalam insiden tersebut. Arya tahu, waktunya di rumah tidak akan lama. Hingga suatu pagi, beberapa bulan setelah kejadian itu, saat Arya sedang membersihkan senjatanya, seorang pria tak dikenal mengetuk pintu. Pria itu berpakaian rapi, membawa tas kerja, dan tersenyum tipis penuh rahasia. Letkol Arya Pratama, bukan? Tanya pria itu dengan nada ramah namun tegas. Arya tidak langsung menjawab. Ia mengamati pria itu dengan curiga. Siapa kau, dan apa maumu? Tanyanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Farhan, perwakilan dari Badan Intelijen Negara. Farhan menjelaskan bahwa tindakan Arya di Tanjung Priok telah menarik perhatian pihaknya. Namun, alih-alih menangkap Arya, Farhan justru menawarkan sesuatu yang tak terduga. Sebuah misi rahasia. Kami butuh orang seperti Anda, Letkol, seseorang yang tidak hanya memiliki keterampilan militer, tapi juga keberanian untuk menegakkan keadilan di luar batas hukum. Apa yang Anda lakukan di Tanjung Priok itu bukti bahwa Anda memahami apa itu keadilan sejati. Arya terdiam. Tawaran itu menggiurkan, tapi ia masih ragu. Kenapa aku? Bukankah aku sekarang buronan? Tanyanya. Farhan tersenyum tipis. Kami tidak bekerja untuk menghukum orang seperti Anda, Arya. Kami butuh Anda untuk melawan ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar geng jalanan. Akhirnya, Arya menerima tawaran itu, meski dengan hati yang berat. Ia dipindahkan secara diam-diam ke sebuah markas rahasia, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, ia dilatih kembali untuk menghadapi musuh yang lebih besar, jaringan kartel narkoba internasional
yang telah menyusup ke Indonesia. Selama berbulan-bulan, Arya mempelajari pola operasi kartel itu. Ia menemukan bahwa jaringan tersebut bukan hanya terlibat dalam perdagangan narkoba, tetapi juga perdagangan manusia, termasuk wanita seperti Sinta. Amarah Arya kembali membara. Ia merasa takdir telah membawanya ke sini untuk mencegah tragedi serupa menimpa orang lain. Misi pertamanya adalah melumpuhkan salah satu markas kartel di kawasan pantai utara Jawa. Operasi itu dilakukan bersama tim kecil yang terlatih. Arya menjadi pemimpin serangan dengan strategi yang mematikan. Dalam satu malam, mereka berhasil menangkap kepala operasi kartel di wilayah tersebut. Namun, ini baru awal. Kepala operasi itu mengungkap informasi mengejutkan. Bos besar kartel itu ternyata seorang tokoh politik terkenal dengan pengaruh besar di Jakarta. Arya dan timnya harus bergerak hati-hati. Mereka tidak hanya menghadapi kekuatan kartel, tetapi juga korupsi dalam pemerintahan. Dengan menyamar sebagai pengusaha, Arya menyusup ke lingkaran dalam bos besar kartel tersebut, yang dikenal dengan nama samaran Tuan Gunawan. Gunawan adalah sosok karismatik dengan jaringan luas di dunia politik. Namun, di balik pesonanya, ia menyembunyikan kebrutalan yang tak terbayangkan. Arya harus menahan diri setiap kali bertemu Gunawan, meskipun keinginannya untuk menghancurkan pria itu terus membara. Selama beberapa minggu, Arya berhasil mengumpulkan bukti-bukti penting tentang operasi kartel Gunawan. Namun, sebelum bukti itu sempat diserahkan, Gunawan menyadari identitas asli Arya. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Gunawan dalam sebuah pertemuan rahasia. Arya tersenyum tipis. Aku adalah orang yang akan menghancurkan duniamu," jawabnya dengan tenang. Gunawan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Arya. Namun, Arya telah mempersiapkan segalanya. Dengan kecerdikan dan keterampilannya, ia melumpuhkan semua penjaga di ruangan itu, sebelum akhirnya mengarahkan pistol ke kepala Gunawan. "Kau pikir aku takut mati?" Gunawan tertawa sinis. Arya menatapnya dengan dingin. "Mati adalah pembebasan. Aku ingin kau hidup untuk melihat semua yang kau bangun runtuh di depan matamu yang telah dikumpulkan." Arya dan timnya berhasil menggulingkan operasi kartel tersebut. Gunawan akhirnya ditangkap, dan jaringan kriminalnya dihancurkan. Kasus ini menjadi sorotan nasional, namun nama Arya tetap dirahasiakan sebagai bagian dari operasi rahasia. Setelah misi itu selesai, Arya merasakan kehampaan. Ia telah menghancurkan musuh besar, tetapi luka di hatinya tetap menganga. Ia kembali ke makam Sinta dengan membawa setangkai bunga mawar putih. "Sinta, semua ini telah kulakukan untukmu, untuk memastikan tidak ada wanita lain yang mengalami nasib sepertimu," ucapnya lirih. Arya kemudian memutuskan untuk pensiun dari dunia militer. Ia memilih hidup sederhana di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya, Arya perlahan menemukan kedamaian dalam doa dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk mengadopsi seorang anak yatim bernama Seno, yang kehilangan keluarganya akibat kekerasan geng. Seno menjadi harapan baru bagi Arya. Meski tidak dapat menggantikan Sinta dan anak yang tak pernah lahir, kehadiran Seno membawa cahaya ke dalam hidupnya. "Dunia ini penuh kegelapan, Seno. Tapi kita harus menjadi cahaya di dalamnya," ujar Arya suatu malam, sambil menatap langit berbintang bersama anak angkatnya. Dengan senyuman, Arya menemukan tujuan baru dalam hidupnya, menjadi pelindung bagi mereka yang tidak mampu melindungi diri sendiri. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keadilan, meski tidak selalu datang melalui jalur yang mudah, adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan meski luka masa lalu tidak akan pernah benar-benar sembuh, harapan selalu ada untuk mereka yang mau bangkit dan memberikan arti baru dalam hidupnya.